curah limpahkan kepada baginda termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan atba'ut tabi'innya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah pengajian yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian pada pagi ini yang seharusnya tafsir. Ternyata saya lupa bawa kitabnya, yang dibawa kitab fikih karena saking kaget saya semalam kumpul di masjid membersihkan masjid untuk persiapan Isra Mi'raj di malam Senin. Sekitar jam 11 selesai. Ternyata jam 12 sekretaris umum meninggal dunia tadi malam. Akhirnya saya mengurusi jenazah. Lalu barusan pulang ke rumah, saya keinget kirain bagian fikih, ambil kitab aja. Jadi kita lanjutkan pengajian, yaitu kitab fikih masih menjelaskan tentang masalah sholat. Sebelum saya melanjutkan, perlu kita ketahui bahwa identitas negara adalah KTP. Identitas agama adalah sholat. Identitas surga adalah cahaya. Jadi identitas itu ada 3. Ada identitas negara, yaitu KTP. Orang yang bernegara maka dia harus punya KTP ketika dia sudah balik. Sehingga dalam undang-undang negara, kalau orang tidak punya KTP, ya berarti dia belum punya identitas di negara ini. Bisa saja dia diaku sebagai warga negara, ataupun bisa tidak diaku sebagai warga negara karena dia tidak punya identitas, yaitu KTP. Identitas agama adalah sholat. Berarti kalau ada orang tidak sholat, berarti dia tidak punya identitas dalam agama. Ataupun dia sholat tapi sholatnya tidak benar, itu sama seperti orang yang tidak punya identitas dalam agama. Kalau tidak punya identitas dalam agama, berarti kan dipertanyakan, benar gak dia beragama? Kalau ngaku beragama, mana identitasnya? Identitas agama adalah sholat. Sehingga kalau ada orang meninggalkan sholat, ataupun orang itu sholat maaf tapi tidak sesuai dengan aturan sholat, berarti selama hidupnya dia tidak punya identitas dalam agama. Ketika tidak punya identitas, apakah bisa dikatakan orang itu beragama? Makanya
sholat itu harus kita perhatikan karena itu identitas kita. Identitas surga adalah cahaya, bukan sholat, bukan sedekah, bukan haji. Identitas surga adalah cahaya. Salah satu yang menimbulkan cahaya adalah sholat. Maka dalam hadis disebutkan as-sholatu nur. Sholat itu adalah cahaya. Was-shodaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Makanya ketika kita berada di negara Indonesia, kita wajib punya identitas yang namanya KTP. Ketika kita beragama, kita harus punya identitas yaitu sholat. Ketika kita mau masuk surga, kita harus punya identitas yaitu cahaya. Maka di antara cahaya adalah sholat. Berarti orang yang sholatnya benar, dia akan bercahaya. Makanya dalam ulama fikih dikatakan ketika kita wudu, maka wudunya itu harus dilebihi. Kalau kaki sampai mata kaki, kewajibannya kita lebihin, maka lebih itu adalah cahaya. Ketika tangan sampai sikut kita lebihin wudunya, maka lebih itu adalah cahaya. Bahkan dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang kerja lalu mendengar adzan dia berhenti, maka dia akan dikasih cahaya seperti bintang. Kalau orang ketika adzan sholat sudah punya wudu, maka dia akan dikasih cahaya seperti bulan. Kalau ternyata sebelum waktu sholat dia sudah persiapan, punya wudu, udah siap menyambut datangnya sholat, maka dikasih cahaya kasyamsi seperti cahaya matahari. Jadi kalau ada orang lagi kerja ataupun lagi kegiatan apa aja, mendengar adzan dia berhenti. Lalu persiapanlah sholat, dia dikasih cahaya, cahayanya cahaya bintang, ya lumayan. Kalau pas adzan dia sudah punya wudu, maka dikasih cahaya seperti bulan. Kalau ternyata sebelum waktu sholat dia sudah persiapan, 5 menit menjelang adzan dia sudah siap melaksanakan sholat, maka dalam hadis dia akan dikasih cahaya seperti matahari. Maka jelas as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Cuma yang jadi permasalahan, sholat yang bagaimana yang menimbulkan cahaya? Apakah setiap sholat akan memancarkan cahaya? Jawabannya tidak. Kalau dia sholatnya sesuai dengan aturannya, maka sholatnya nur akan menjadi sebuah cahaya. Kalau sholatnya menjadi sebuah cahaya, berarti dia sudah punya identitas masuk surga. Tapi kalau ternyata sholatnya tidak sesuai, maka orang sekarang itu sholatnya banyak yang tidak sesuai dengan aturan.
rukuknya nggak sesuai, sujudnya nggak sesuai. Ketika sujud, pecinya harus diangkat, taharnya harus terbuka. Kalau sujud kena peci, nggak sah sholatnya. Takbiratul ihram kadang-kadang orang sekarang nggak paham. Ya, sholat yang seperti itu tidak menjadikan nur, tidak menjadikan cahaya. Maka tidak bosan-bosan ulama selalu menjelaskan tentang tata cara sholat, bagaimana sholat yang benar menurut aturan ulama ahli fikih. Karena ketika seseorang sholatnya benar, maka akan membentuk kepribadian yang baik. Contoh, dalam sholat ada i'tidal. I'tidal itu menunjukkan bahwa orang yang sholat itu harus adil hidupnya, harus adil dengan dirinya sendiri, harus adil dengan istrinya, harus adil dengan anaknya, harus adil dengan kerabatnya, harus adil dengan tetangganya. Kalau ada orang yang sholat tapi hidupnya tidak adil, waktu buat keluarga habis gak kebagian, waktu buat anak habis gak kebagian, sholat terus sehingga istrinya gak kebagian waktu, zikir terus, anaknya gak kebagian waktu, usaha terus sampai-sampai kerabatnya gak kebagian waktu. Makanya saya selalu diajarkan, Jul, ketika kamu di luar ngaji, pulang ke rumah jangan buka kitab, luangkan waktu untuk bersama anak dan istri. Emang menyenangkan waktu istri bukan ibadah? Sama ibadah. Waktu buat anak itu apakah bukan ibadah? Sama ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma sholat saja, bukan cuma sedekah saja. Menyenangkan hati istri ibadah, menyenangkan hati anak ibadah. Sampai-sampai ketika Buya Yahya ditanya, saya itu kalau ngaji lupa sama istri, tapi kalau pulang ke rumah saya lupa sama kita yang ingat sama istri. Jadi waktunya dihabiskan dengan istri saya, dihabiskan dengan anak saya. Waktu ngaji dia ngaji, ketika waktu bersama istrinya dia bersama istrinya, ketika bersama anaknya bersama anaknya. Kita itu harus adil. Kenapa? Karena i'tidal itu membentuk pribadi manusia yang adil. Makanya kalau orang sholatnya gak benar, i'tidalnya gak benar, ya bakalan adil. Iya kan saya cari apa itu buat istri dan anak saya, sampai-sampai malam dijadikan malam, usaha itu dari malam sampai malam, gak ada waktu buat istri, gak ada waktu buat anak. Wah, repot. Saya kan cari nafkah ibadah, emang bersama istrinya ibadah. Saya kan cari nafkah itu buat anak saya, emang nyenengin anak, bukan ibadah. Bahkan ngasih sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada istri kita, kepada keluarga kita. Makanya ada orang keluarnya ketelah dia ahli sedekah, tapi sama istrinya pelit, sama anaknya naudzubillah pelit. Itu bukan orang hebat. Makanya kita harus bisa membagi waktu. Makanya kalau saya
dengan keluarga jalan-jalan hari Kamis, ngaji libur, kegiatan masjid libur, saya habiskan dengan anak dan istri. Ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan itu kan tidak harus mahal. Jangan sampai istri itu mutak ketemu bahan dari cucian dari rumah dari itu kan boring. Coba ajak jalan-jalan. Beli es krim di Jembatan Merah, dia ketawa Pak. Padahal dibeliinnya juga es krim duluan. Dalam sholat ada tumaninah. Kalau orang benar tumaninahnya, maka dalam kehidupannya dia akan tumaninah, akan tenang. Usahanya tenang, kerjanya tenang, kehidupannya tenang. Kenapa? Karena diajarkan dalam sholat tumaninah adalah sebuah ketenangan. Pertanyaannya, ketika kita sudah sholat tenang, pertanyaannya sekarang kita hidup ini tenang enggak? Kalau kita hidupnya tidak tenang, kalau hidupnya selalu pusing, kalau hidupnya selalu ribut, berarti kan itu dipertanyakan bagaimana sholatnya. Kalau orang yang sholatnya benar, tumaninah sholatnya benar, bahkan tumaninah termasuk rukun sholat, maka akan membentuk kepribadian yang tenang. Kalau kita kan punya uang gak tenang, gak punya uang apalagi, gitu kan? Ada masalah pusing, gak ada masalah pusing. Lalu kapan sebenarnya? Bukan masalah pusingnya, tapi masalahnya kurangnya bersyukur. Makanya saya kadang-kadang kalau nanya ke istri-istri, ibu senang nggak kalau dikasih uang sama suami? Senang. Pusing nggak kalau dikasih uang sama suami? Pusing. Jadi jawabannya dikasih uang sama suami pusing. Kalau nggak dikasih uang sama suami tambah pusing. Jawabannya. Saya bertanya, kalau ibu dikasih uang sama suami pusing, nggak dikasih uang tambah pusing, saya tanya, ibu kapan senangnya? Ini kan subhanallah ya. Coba tanya pada diri kita, apakah hidup kita tenang sebagaimana tenangnya hidup baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun beliau banyak kekurangan, bayangkan 63 tahun umur beliau cuma merasakan kenyang 14 tahun. Berarti kan beliau lebih banyak merasakan amalnya daripada merasakan kenyangnya. 63 tahun umur beliau cuma merasakan kenyang itu 14 tahun. Berarti beliau lebih banyak merasakan lapar, tapi beliau hidupnya selalu senang. Kenapa beliau hidupnya selalu senang? Karena konsepnya adalah segan tasdid, raditu billahi robba, raditu ridho aku billahi kepada Allah robba, aku menuhankan. Ketika kita ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, maka Dia akan ridho apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita merasa senang kalau hidup tidak ada masalah, padahal itu salah. Ketika kita ada masalah, perasaan Allah itu tidak sayang. Padahal justru dengan ada masalah, kita bisa mengingat Allah. Kalau kita sehat,
Allah berikan sakit secara dohir, kayaknya Allah itu tidak sayang sama kita, padahal sakit itu adalah teguran, sehingga dengan adanya sakit kita mengingat Allah. Makanya kadang-kadang kita kalau ditegur sama Allah baru ingat. Contoh, bapak kapan mendoakan anak bapak? Kalau anak bapak nurut, baik, kadang-kadang kita lupa baik. Sudah 15 tahun, anak kita mulai tumbuh dewasa, lalu anak kita, subhanallah, jadi gak nurut sama kita. Gimana kita mendoakan? Ya Allah, solehkan anak saya ya Allah. Kata Allah, kenapa baru sekarang? 15 tahun ke belakang kemana? Apakah ketika dari mulai kita lahir minta sama Allah, ya Allah, solehkan anakku, mana? Ketika lahir kita gak minta. Sampai setahun, 2 tahun, ketika anak kita tumbuh dewasa umur 20 tahun, lalu anak kita tidak mengikuti perintah kita, lalu kita kepada Allah, kenapa ya anak saya begini ya? Lalu kita minta sama Allah sholat, ya Allah, solehkan anak saya ya Allah. Kata Allah, kenapa kamu baru 20 tahun kamu minta sama aku untuk anak kamu disolehkan? 20 tahun ke belakang kamu kemana? Seorang istri minta sama Allah, ya Allah, solehkan suamiku ya Allah, jangan selingkuh. Sudah 50 tahun rumah tangga, kata Allah, 50 tahun ke belakang, pernahkah kamu minta kepadaku, ya Allah, solehkan suamiku? Ketika suaminya rumah tangga sudah 50 tahun, lalu dia melirik wanita lain, baru situ istrinya, oh ya Allah, solehkan suamiku ya Allah, jangan berpaling suamiku kepada orang lain ya Allah. Kata Allah, kenapa baru 50 tahun kamu minta sama aku? 50 tahun ke belakang, kenapa kamu kemana? Benar ya? Istri kita sekarang itu sudah rumah tangga 50 tahun gak nurut sama kita. Lalu kita minta sama Allah, ya Allah, solehkan istriku ya Allah. Dulu dia nurut samaku ya Allah, kenapa sekarang istriku itu beda ya Allah? Allah menjawab, suami, kenapa kamu minta kepadaku? Sudah 50 tahun kau berumah tangga, kenapa tidak dari dulu kamu minta sama aku? Orang yang usaha sekarang sepatu di Ciomas, datang ke bos ini ngeluh, oh Ustaz, sepatu biasanya dari mulai Rajab itu order sudah banyak, sekarang mau puasa tanpa suhu sampai ke ya Allah, lancarkan usahaku ya Allah, berikan keberkahanku ya Allah. Allah menjawab, kenapa kamu baru minta sekarang? 50 tahun kamu usaha, aku berikan kelancaran, apakah pernah kamu minta? Ketika Allah usaha jadi gak lancar, baru dia ingat sama aku. Kata Allah, aku itu beri kamu usaha sudah 60 tahun loh. Kenapa selama 60 tahun kamu gak minta, ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah berkahkan usahaku. Sekarang sudah 60 tahun usaha memacet, baru kamu berkat sama aku. Kan kita itu kadang-kadang minta sama Allah itu. Contoh begini, kita dikasih sakit aja, sakit gigi aja. Ngomongnya gimana? Ya Allah, gitu kan? Ya Allah sakit, ya Allah sakit, ya Allah sakit. Kenapa baru sekarang
tahun ke belakang, pernah kamu minta sehat kepadaku? Makanya aku sengaja berikan kamu sakit gigi, karena selama 60 tahun kamu tidak pernah ingat kepadaku. Saya kasih sakit gigi untuk apa? Bukan aku tidak sayang kepadamu. Memberikan sakit gigi bukan aku tidak rahman, bukan aku tidak rahim. Justru itu adalah kasih sayangku untuk mengingatkanmu kepadaku. Makanya kalau ada masalah itu, alhamdulillah. Pengennya hidup itu lancar-lancar terus gitu ya. Badan sehat, usaha lancar, istri nurut, anak soleh. Ya kapan ingat sama Allahnya? Makanya dalam sholat ada tumak-ninah membentuk ketenangan. Maka orang siapa yang sholatnya benar, maka akan ada ketenangan dalam dirinya. Coba tanya, 60 tahun kita sholat, kita tenang kan? Kita mau sholat punya masalah, pulang sholat tambah pusing. Sebelum sholat kita hati gak tenang, pulang sholat tambah gak tenang. Berarti itu sudah terlihat bahwa tumak-ninah kita dalam sholat belum tentu benar. Di dalam sholat ada salam. Salam ke sebelah kanan, salam ke sebelah kiri. Ini hikmah. Kata para ulama, orang yang salamnya benar, maka dia akan membawa keselamatan untuk semua orang. Dalam arti, tetangga akan merasa aman kalau ada kita. Kerabat merasa aman kalau ada kita. Anak dan istri akan merasa aman kalau ada kita. Merasa selamat tetangga kita kalau ada kita. Merasa selamat kerabat kita kalau ada kita. Merasa selamat keluarga, anak dan istri kita kalau ada kita. Berarti sholatnya sudah benar. Tapi kalau dengan sholatnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ternyata masyarakat tidak merasa selamat dan tenang adanya kita. Kapan sih dia meninggal? Rusuh ada sini. Riuh deh siapa? Pusing kalau ada orang itu. Membentuk keamanan. Salam itu kan keselamatan. Menjamin keselamatan tetangga, menjamin keselamatan kerabat, menjamin keselamatan anak dan istrinya. Itu kalau orang sudah menjiwai salam dalam sholat. Itu kan diantaranya. Makanya satu kali lagi, ini sholat itu identitas kita. Maka harus kita pertahankan, harus benar kita bikin identitasnya supaya kita benar diaku orang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama fikih tidak bosan-bosan menjelaskan tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudu dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk supaya kita paham terhadap identitas agama kita yaitu sholat. Oleh karena itu kita lanjutkan kembali. Setelah menjelaskan rukun-rukun sholat, kita lanjutkan. Wasunatuha qabla dukhul. Ada sunnah-sunnah sholat yang harus kita laksanakan sebelum sholat. Ada sunnah sholat yang harus kita laksanakan sebelum sholat. Kata para ulama, wa fiha syai'ani,
ada dua perkara, ada dua sunnah yang harus kita lakukan sebelum kita sholat. Apa dua itu? Al-azanu, yang pertama azan. Jadi azan itu hukumnya sunnah sholat sebelum kita melaksanakan sholat. Ada dulu Pak Ustaz, gimana kalau sholatnya di rumah sendiri? Azan. Dimana kalau sholatnya di masjid? Azan. Luar biasa dijelaskan nanti oleh para ulama fadilah tentang masalah azan. Bahkan ada ulama fikih yang mengatakan orang yang berjamaah dikasih 27 derajat itu diantaranya kalau dia mendengarkan azan. Makanya Pak, ada amal yang enteng kata ulama, tapi pahalanya luar biasa. Apa? Menjawab azan. Jadi menjawab azan itu Pak enteng, tapi kata ulama itu pahalanya luar biasa. Makanya orang yang kerja nih, kalau dengar azan berhenti kerjanya jawab azan. Kalau ada orang yang lagi usaha dengar azan berhenti dulu jawab azan. Orang lagi ngaji nih dengar azan berhenti dulu jawab dulu azan. Karena menjawab azan itu sesuatu yang mudah, yang sedikit tapi pahalanya sangat luar biasa. Kalau kita makan azan itu nggak didengerin kan? Nggak didengerin kan? Apa itu azan? Wa huwa lughatan al-i'lam. Azan itu menurut Bogo adalah al-i'lam, memberitahu. Jadi azan itu kalau bahasa kita memberitahu. Wasal'an, tetapi menurut syarah dzikrun mahsusun. Azan itu adalah zikir yang ditentukan lil iklami, untuk memberitahu. Jadi bukan cuma memberitahu azan itu, tetapi azan itu adalah zikir yang ditentukan lafaznya, tujuannya untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Jadi berarti kalau begitu Ustaz, azan itu zikir. Lafaznya tak tentu tidak bisa diganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali. Syahadat 2 kali. Itu kan memberitahu bahwa sudah waktu sholat itu sudah datang. Tapi kadang-kadang kita dipanggil azan biasa-biasa aja. Dipanggil Pak Camat, hidup. Dipanggil bupati, hidup. Dipanggil pejabat, hidup. Dipanggil Allah, biasa-biasa saja. Makanya dulu saya suka mencontohkan sederhana. Jadi kalau kamu sholat itu seperti kamu mau ketemu presiden. Jadi guru saya itu sederhana. Kalau kamu mau sholat harus seperti mau ketemu presiden. Coba kita kalau mau ketemu presiden, mandi dulu, pakai jas, pakai ini, pakai dasi, pakai celana bagus. Mau apa? Ketemu presiden. Ketika ketemu dengan presiden, kita ditanya, ada utang apa Pak? Kita kalau sholatnya segar, cukup sholatnya
mau apa. Kita bilang mau ini Pak, oh ya udah. Sholat itu seperti kita begitu, hidup persiapannya mantap. Ketika kita sholat Allahu Akbar, nanti Allah tanya, kamu mau apa? Kita minta kan, ingin rezeki, umur sehat, ibadah, minta. Ya kalau kita minta nggak sholat gimana? Minta untuk presiden ketemu juga kagak, mau dikasih kemana? Wah, kayak anak kecil ada kapal lewat, wah minta uang, ya mau dikasih kemana? Ketemu juga kagak. Kan gitu kan? Ketika kita selalu sikap Allahu Akbar, Allahu Akbar itu hanya ada dalam sholat, tidak boleh dipakai di luar sholat. Agungnya Allah itu hanya ada dalam sholat. Allahu Akbar, Allah dan yang maha agung. Berarti tidak boleh mengagungkan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, meluk bantal. Berarti Allahu Akbarnya ke bantal. Berarti dia mengagungkan bantal, bukan mengagungkan Allah. Kena sanksi. Lagi maju-maju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih pegang pacul. Berarti Allahu Akbarnya bukan Allah, tapi pacul. Itu kalau dia waktu ada dia terus menyanyikan, awas, ada urusannya. Karena dalam kisah Mi'raj, nanti di hari kiamat ada orang dibelah kepalanya, lalu dirapatkan lagi, dibelah kepalanya, lalu dirapatkan lagi. Ditanya, man huwa, siapakah itu? Dari sholat, pertama orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang sholat tidak sesuai dengan ilmunya. Yang ketiga, dia mengagungkan Allah di luar sholat. Mengagungkan bantal. Jadi Allah Akbar itu bantal. Mengagungkan cangkul, mengagungkan bamben. Waktu sholat juga. Berarti kan Allahu Akbarnya bukan Allahu Akbar dipakai di sholat, tapi Allahu Akbar pindah ke bantal. Berarti yang diagungkannya bukan Allah tapi bantal. Diagungkannya bukan Allah tapi cangkul. Diagungkannya bukan Allah tapi sembako. Diagungkannya bukan Allah tapi kena sanksi. Padahal kenapa dalam sholat ada Allahu Akbar pertamanya, bahwa tidak ada yang boleh diagungkan, tidak boleh mengagungkan Allah kecuali di dalam sholat. Maksudnya, artinya jangan sampai ada waktu sholat kita mengagungkan bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Itu kan harus bisa dibelah kepalanya, dia menjerit, lalu dirapatkan lagi, dibelah lagi kepalanya, menjerit, dirapatkan lagi. Itu orang yang tarik sholat, meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang sholat tapi tidak sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, yaitu orang yang mengagungkan Allah di luar sholat. Maksudnya, ketika waktu sholat, dia mengagungkan bukan kepada Allah, bukan sholat, tapi dia mengagungkan selain Allah. Waktu sholat masih ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidur berarti dia mengagungkan bantalnya. Bukan Allah, berarti mengagungkan bantalnya. Lagi Pak Adam udah datang, kerja, nggak berhenti, dia masih kerja, masih mencangkul, berarti dia bukan mengagungkan Allah, berarti Allah Akbarnya kecangkul. Allahu Akbar Gusti. Makanya kan itu ada. Makanya azan itu ketika azan berkumandang,
Jadi azan itu adalah zikir yang ditentukan lafaznya, yang mana iklan untuk tujuannya memberitahu bahwa sudah masuk waktu sholat. Karena sholat itu kan ada waktu-waktunya ya. Inna sholat akan ala mu'minina kitaban mawquta. Silakan kalian sholat tapi sesuai dengan waktu. Yang kedua, wal iqamah. Yang kedua sunnah qomat. Bahkan ini pun sama, mau keadaan berjamaah sunnah qomat, sendiri pun di rumah kalau mau sholat itu sunnah qomat. Kan kadang-kadang sunnah ini kalau di rumah itu tidak berlaku. Kita kadang-kadang di rumah itu tidak ada dulu, tidak qomat dulu ya. Sudah masih sama. Sudah di masjid sama qomat, cuma saya titip. Wa ya masdarul aqwa summa sumiya biha adzikrul mahsus. Zikir itu qomat itu sama zikir yang ditentukan untuk mengadakan sholat, untuk melaksanakan sholat. Cuma kalau qomat itu sunnahnya dipercepat. Jadi qomat kan cantik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebetulnya qomat itu lebih cepat kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamatis shalah, qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kenapa sudah dipercepat? Supaya orang itu dia cepat nak berdiri. Supaya dia cepat berdirinya, karena orang sekarang itu kalau belum selesai qomat belum berdiri. Padahal ketika mau qomat itu kan seharusnya sudah berdiri semuanya. Aturan fikihnya sebelum qomat itu sudah berdiri. Makanya si Bilal sudah mengatakan istawu sufufakum fa inna tasbihana min tamamis shalah. Istawu sufufakum, ayo siap-siap berdiri. Ketika semuanya berdiri baru qomat. Qomatnya dijaga dalam hati. Ada yang mau qomat pelan depan atau renang pun terkesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wah, latih. Maka titik pertama, kalau jadi imam sholat percepat. Jangan imam ini lama sholatnya. Kalau berjamaah, pernah saya ngumpul imam di masjid, ada satu orang imam lama sholat dulu. Perasaan saya bacaan sudah biasa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira wa subhan. Biasa bacaan saya. Terus baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malik. Pelan. Udah baca surat. Dia betul juga Pak. Kata saya baca. Akhirnya saya kan lihat Pak. Lihat imam bibirnya berdiri segini. Udah lama ruku. Ruku kalau lama kan bagus. Maksudnya kalau berjamaah itu jangan terlalu lama. Orang terlalu lama banyak ngelamun sholatnya. Makanya imam yang bijak itu yang sedanglah baca Fatihahnya sedang jangan lama. Kenapa? Karena saya dalam buka hadis belum pernah menemukan Rasulullah kalau sholat berjamaah itu lama. Jadi Rasulullah ketika jadi imam beliau selalu cepat, bukan cepat kayak tarawih, bukan, maksudnya tidak
boro-boro orang yang awam, saya juga jadi makmum. Kalau imamnya terlalu lama, kita melamun Pak. Bacaan sudah selesai, imam belum turun juga, kita melamun. Mana aja juga. Itu kan kadang-kadang begitu Pak. Makanya kalau sholatnya jadi imam harus bijaksana. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Kalau sholat sendiri, ya silahkan monggo. Rakaat pertama Al-Baqarah monggo, rakaat kedua Al-Imran silahkan. Mau satu juz Al-Quran pun silahkan. Kenapa? Maklum lah, apalagi di kita. Kalau imam terlalu lama baca surah Al-Quran kayak di Mekah. Kalau di Mekah satu juz udah terasa katanya. Coba di kita satu juz bisa oke kita maklum. Baca surah panjang, Yasin, Al-Quran lagi. Bukan bacaannya tidak bagus, tapi kan tidak bijak. Tidak bijak. Jangan terlalu panjang ya. Paling panjang apa yang tasawuf di bawah. Kalau apa yang tasawuf di atas itu waqiah. Rakaat sholat subuh, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua waqiah, bisa juta ya. Kalau di Mekah, yang kan beda dengan makanya ada Haji Asep di Cihidung. Kalau sholat Jumat dia kudu sholat indah apa itu. Rakaat pertama dulu, rakaat kedua indah apa itu. Kalau penawaran mengatakan sabihis, ya rakaat pertama sabihis, gitu kan. Kadang-kadang saya juga kalau rakaat kedua aja alhamdulillah aja. Karena imam maklum itu kalau panjang dua-duanya kadang-kadang kan cuma konsepnya ini. Udah kasih tahu saya dulu yang terakhir. Konsepnya kalau baca surah itu bisa tiga. Pertama, baca surah dalam sholat bisa mengikuti aurat Nabi. Sok aurat Nabi silakan ya. Aurat Nabi dulu baca surah apa, asal surah apa, itu sudah bisa. Itu paling bagus aurat Nabi. Kalau nggak aurat Nabi, silakan ngambil tartib surah. Jadi ngambil surahnya tartib. Rakaat pertama misalkan inna a'tayna. Rakaat kedua misalkan al-ayna. Kan setelah inna a'tayna apa? Al-ayna ya. Rakaat pertama inna a'tayna pendek. Rakaat kedua al-ayna panjang, tidak jadi masalah. Itu mengambil ke tartib surah. Tartib surah. Kalau rakaat pertama, rakaat kedua boleh lagi yang ketiga nih, boleh lagi mengambil yang ketiga surah. Rakaat yang pertama surah panjang, rakaat yang kedua surah pendek. Itu bisa tiga. Bisa surah itu aurat Nabi, bisa tartib surah. Kalau tartib surah, walaupun rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang nggak jadi masalah karena itu tartib surah. Seperti rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua al-ayna. Kan panjang al-ayna daripada inna a'tayna. Itu pun tidak jadi masalah karena itu bukan mengambil panjang pendek, mengambilnya tartib surah. Yang ketiga, imam itu bisa mengambil rakaat pertama surahnya yang panjang, rakaat kedua yang pendek, walaupun tidak tartib surah. Seperti idza rakaat pertama misalkan al-ayna, yang kedua tabat misalkan. Boleh rakaat pertama idza panjang, rakaat kedua tabat. Kalau bacaan seperti itu berarti dia mengambil surah yang pertama panjang, yang kedua pendek, bukan mengambil tartibus surah, bukan mengambil aurat Nabi. Nanti ya begitu.